Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Siti Nurhamida berasal dari SMP IT Busanul Ulum, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Izinkan saya berbagi praktik baik dengan judul karya membedakan ISP, iklan, slogan, dan poster dengan lompat tangkil dalam pembelajaran berdiferensiasi Bahasa Indonesia kelas 8. Kegiatan ini diawali dengan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai proses pembelajaran. Kemudian, saya menanyakan kabar peserta didik untuk memastikan kesiapan belajar mereka. Pembelajaran kali ini, saya memberikan pengetahuan terlebih dahulu terkait perbedaan iklan, slogan, dan poster yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pembelajaran ini, saya menggunakan media pembelajaran Wordwall. Wordwall atau dinding kata adalah media pembelajaran yang digunakan untuk melatih pemahaman peserta didik terkait iklan, slogan, dan poster. Melalui Wordwall ini, peserta didik diajak untuk menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban benar A, B, atau C. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan menjawab 10 pertanyaan. Bagi kelompok yang paling banyak dan cepat menjawab pertanyaan, maka itulah pemenangnya. Inilah diferensiasi konten yang sedang berlangsung. Peserta didik bersama kelompoknya menjawab pertanyaan dengan memegang jawaban yang benar pada papan tulis. Masing-masing kelompok menjawab 10 pertanyaan. Satu pertanyaan memiliki skor 10. Selain memperebutkan skor, peserta didik juga memperebutkan kartu soal yang berisi 200 skor. Jadi, peserta didik yang paling banyak mengumpulkan skor, maka itulah pemenangnya. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, hasil belajar peserta didik dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan kekinian dapat menumbuhkan rasa semangat dan percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mengajak peserta didik mengupgrade pengetahuan melalui media pembelajaran yang seru di dalam kelas. Yang ketiga, peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan terlibat aktif di dalam kelas. Dan yang keempat, peserta didik mengetahui perbedaan iklan, slogan, dan poster yang kemudian akan diaplikasikan dalam permainan lompat tangkil. Baiklah anak-anak hebat yang sangat luar biasa, kita tepuk tangan dulu untuk pembelajaran. Setelah ini kita akan segera ke lapangan, kita akan praktik langsung untuk menentukan unsur iklan, slogan, dan poster dengan menggunakan metode kaki dan tangan. Jadi sekarang kita bersiap-siap, kita melanjutkan pembelajaran ke bawah ya. Diferensiasi proses yang saya lakukan di sini adalah saya mengajak peserta didik untuk bermain lompat tangkil. Lompat tangkil atau lompat tangan dan sikil adalah metode pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik bersama kelompoknya diminta untuk mengikuti gerakan tangan dan sikil yang ada pada gambar. Kemudian, peserta didik yang sampai duluan di gambar paling akhir, mereka diminta untuk membuka gulungan kertas yang berisi iklan, slogan, dan poster. Peserta didik menempelkan kertas gulungannya pada papan tulis yang berisi bagian iklan, slogan, atau poster. Bagi peserta didik yang paling cepat dan paling banyak mengumpulkan gulungan kertas dengan benar, maka itulah pemenangnya. Berdasarkan hasil perolehan jumlah iklan, slogan, dan poster, peserta didik bersama kelompoknya diminta untuk menghasilkan produk iklan, slogan, dan poster dalam bentuk infografis yang akan mereka kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ambil dong.
Tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, seru, dan kekinian, sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan media pembelajaran agar lebih tertata rapi. Yang ketiga, mengondisikan peserta didik agar lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aksi yang akan saya lakukan setelah proses pembelajaran ini adalah saya akan mengaplikasikan permainan dalam pembelajaran melalui media pembelajaran yang lain, sehingga pembelajaran akan lebih kreatif, inovatif, kekinian, kebaharuan, dan lebih bermakna bagi peserta didik. Refleksi yang sudah saya lakukan setelah proses pembelajaran ini adalah dengan mengulas kembali pemahaman peserta didik mengenai materi iklan, slogan, dan poster. Kemudian saya menanyakan pesan kepada peserta didik terkait pembelajaran pada hari ini. Harapannya, melalui praktik baik yang sudah saya lakukan dapat memotivasi saya, guru-guru yang ada di sekolah saya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik.